Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia investasi dan pasar modal, yaitu etika dalam praktik investasi dan pasar modal. Etika dalam pasar modal sangat berperan dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar. Jadi yuk kita bahas bersama. Pertama-tama, apa sih itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat di mana investor dan perusahaan bertemu untuk bertransaksi aset keuangan seperti saham dan obligasi. Disinilah perusahaan mencari pendanaan, sementara investor mencari peluang untuk memperoleh keuntungan. Tapi, agar pasar modal bisa berjalan dengan baik, semua pihak harus menjalankan prinsip etika yang benar. Yang kedua, kita akan membahas etika bagi emitmen. Sebagai perusahaan yang mencari pendanaan di pasar modal, emitmen memiliki tanggung jawab untuk bersikap transparan dan akuntabel. Mereka yang pertama harus menyajikan laporan keuangan dengan jujur dan transparan, kemudian mematuhi peraturan dari BAPEPAM, LK, dan OJK, kemudian tidak melakukan manipulasi harga saham atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Nah, namun ada beberapa praktik yang melanggar etika dalam pasar modal, seperti insider trading, yaitu menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, marking the cost, yaitu merekayasa harga saham di akhir sesi perdagangan. Yang ketiga, wash sell, yaitu transaksi palsu yang seolah-olah meningkatkan aktivitas saham. Untuk contoh nyata dari pelanggaran ini adalah kasus Indofarma tahun 2002, di mana terjadi manipulasi laporan keuangan yang membuat investor mengalami kerugian hingga 83,33%. Yang ketiga, kita akan membahas etika bagi investor. Sebagai investor, kita juga punya tanggung jawab untuk berinvestasi dengan cara yang etis. Ada 3 pendekatan utama dalam investasi beretika. Yang pertama, pendekatan negatif. Pendekatan negatif ini menghindari investasi di perusahaan yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, pendekatan positif. Jadi hanya berinvestasi di perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik. Yang ketiga, pendekatan aktif, berinvestasi di perusahaan dengan tujuan mengubahnya menjadi lebih etis. Sayangnya, tidak semua investor bertindak dengan etika yang baik. Beberapa kasus pelanggaran yang pernah terjadi meliputi kasus reksadana fiktif PT Antaboga, Delta Sekuritas, dan Bank Centuri yang merugikan banyak investor. Aksi penggorengan saham dan net short selling yang memanipulasi harga saham demi keuntungan segelintir pihak. Nah, jika pelanggaran etika ini terus terjadi, dampaknya itu bisa sangat besar. Antara lain, investor mengalami kerugian besar, terutama investor kecil. Kepercayaan terhadap pasar modal menurun dan ketidakstabilan ekonomi akibat praktik manipulatif yang berulang. Jadi, etika dalam pasar modal adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Semua pihak, baik itu emitmen, investor, maupun regulator, harus bertanggung jawab dalam menjalankan praktik yang jujur dan transparan. Karena itu, sebelum berinvestasi, pastikan kita sudah memahami aspek etika dalam pasar modal. Nah, dengan begitu, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton.